Tonight, my message is very interesting topic. Malam ini topik khotbah saya itu cukup menarik. Usually, when we have e-flyer, we will put out on social media, but somehow tonight topic has received the most like. Ya biasanya kita akan ngepost e-flyer kita di Instagram dan anehnya e-flyer kali ini dapat suka paling banyak. And this Saturday e-flyer, I received a lot of like from pre-believer and non-Christian. Dan saya juga mendapatkan banyak sekali tombol suka dari orang yang belum percaya dan yang sudah percaya kepada Tuhan. I guess perhaps love is something that we all want to learn about, right? Saya rasa cinta itu adalah hal yang ingin kita pelajari. And tonight my message is when love just ain't enough. Dan judul khotbah saya malam ini adalah ketika cinta tidak cukup. Wow, suddenly you are awakened. Wow, tiba-tiba yang di sini terbangun. Luke chapter 14 verse 28, the Bible say, for which one of you when he wants to build a watchtower does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to finish it? Lukas 14 ayat 28 berkata, sebab siapakah di antara kamu yang hendak mendirikan sebuah menara pengawas, tidak duduk dahulu dan menghitung-hitung biaya yang diperlukan untuk menyelesaikannya? You know friends, we live in a culture that idolizes love. Kita hidup di dalam budaya yang mengidolakan cinta. Especially all the young people. Khususnya yang masih muda-muda. From love songs that we Dari hear. lagu cinta. And romantic movies. Dari film romantis. To curated Instagram couples. Dan juga pasangan Instagram yang mempesona. We were told that love conquers all, that love is all you need. Kita diberitahu, kita diajarkan bahwa cinta itu menaklukkan segalanya dan cinta itu adalah satu-satunya hal yang kita perlukan. That's why you have this term bucin and micin, right? Makanya ada bucin dan micin. You want to know what is bucin? Saudara tahu apa itu bucin? Buta cinta. Ya, blind because of love. Do you want to know what is micin? Saudara mau tahu apa itu micin? Mati karena cinta. Die because of love. But the truth is, friends, sometimes love just ain't enough. Tetapi kebenarannya adalah cinta saja tidak cukup. Or rather, that so-called love is misguided. Atau lebih tepatnya apa yang disebut cinta itu sering disalahpahami. Don't get me wrong, not because love isn't valuable, but because feeling in love is not the same as ready for the duties and responsibility to effectively fulfill that declaration of love. Jangan salah paham, saya tidak bilang bahwa cinta itu tidak penting. Saya cuma mau bilang bahwa perasaan jatuh cinta tidak sama dengan siap dengan tugas dan tanggung jawab dan memenuhi syarat akan pernyataan cinta tersebut. Falling in love is often emotional, thrilling, and it could be spontaneous or even accidental, right? Bukankah jatuh cinta itu sering kali bersifat emosional, baper, mendebarkan, dan bisa terjadi secara spontan atau bahkan tidak disengaja. But what about marriage? Tetapi bagaimana dengan pernikahan? Friends, marriage requires intention, maturity, and commitment. Saudara-saudari, pernikahan membutuhkan niat yang serius, kedewasaan, dan komitmen. You can fall in love in a moment, Anda bisa jatuh cinta dalam sekejap, but it takes a lifetime to build a relationship. tetapi butuh waktu seumur hidup untuk membangun sebuah hubungan. Do you know in the olden days, people didn't date for years before marriage. Di masa lalu, orang itu tidak berpacaran selama bertahun-tahun sebelum menikah. And those of you who are my age or older than me will agree with me. Yang seumuran dengan saya atau yang lebih tua dari saya pasti setuju dengan saya. Those who are younger say, I don't agree with you, Pastor. Yang lebih muda mungkin tidak setuju. You know, many only met their spouses on the wedding day.
Saudara tahu banyak sekali yang baru bertemu dengan pasangannya pada hari pernikahan. Yet those marriages often lasted. Namun pernikahan itu yang lama itu juga bertahan lama. Not because of passion, but because of duty, honor, and shared commitment. Bukan karena hanya baper doang, tetapi karena tugas, kehormatan, dan komitmen bersama. So this message is for everyone. Jadi pesan malam ini itu untuk semua orang. Whether you are married, engaged, dating, or single. Baik yang sudah menikah, yang sudah bertunangan, yang sedang berpacaran, atau yang masih sendirian. Tell the one next to you, this message is for you. Kasih tahu sebelah saudara, pesan ini untuk saudara. So, to the married, I often hear people say this, my spouse doesn't love me. Untuk yang sudah menikah, saya sering mendengar, pasanganku tidak mencintaiku. My spouse doesn't seem to care for me, not romantic enough. Pasanganku kelihatannya tidak peduli dengan aku, kurang romantis. To the single, my suggestion is learn now what love truly means. Untuk yang masih sendiri, pesan saya sekarang adalah pelajari apa arti cinta yang sesungguhnya. To those who are dating, some of you are dating here, make sure you understand today's message before you enter into marriage. Untuk yang berpacaran, ada beberapa yang berpacaran di sini, pastikan kamu memahami hal ini sebelum memasuki jenjang pernikahan. Remember how you understand love today will shape the kind of relationship we will build tomorrow. Ingat, bagaimana kita memahami cinta hari ini akan membentuk jenis hubungan yang kita bangun esok hari. I'm going to give you 6 points on what kind of love is enough. Saya akan memberikan 6 poin tentang cinta seperti apa yang cukup. Yes, for those of you who are single, dating, you better write it down. Ya, yang pacaran, yang sendirian tolong dicatat. Point number 1, love needs more than emotion. Poin pertama adalah cinta membutuhkan lebih dari sekedar perasaan. Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and it is extremely sick. Who can understand it fully and know its secret motives? Yeremia 17 ayat 9 berkata, hati itu penuh tipu daya, melebihi segala sesuatu. Dan hati itu sangat licik, siapakah yang dapat memahaminya dengan sempurna dan mengetahui motif-motif rahasianya? Friends, our world tell us to follow our hearts, right? Dunia mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengikuti kata hati kita. But God's warn us. Tetapi- The heart can deceive us. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hati kita dapat menipu kita. Because you can feel deeply in love for someone who is not good for you. Karena Anda sendiri dapat merasakan perasaan yang sangat dalam terhadap seseorang yang tidak baik untuk Anda. And you can feel nothing towards someone you once promised to love. Dan Anda juga bisa tidak merasakan apa-apa terhadap seseorang yang pernah Anda janjikan untuk cintai. You remember when you were 16 years old, you fell in love and you must get that girl and you cannot live without that girl. Masih ingat waktu saudara berumur 16 tahun, mati-mati harus orang itu, gak bisa tinggalin orang itu. And after 10 years later when you're 26, you feel nothing towards that same girl. Terus 10 tahun kemudian perasaannya sudah hilang terhadap orang yang sama. So that's why a relationship built only on emotion is unstable. Itulah mengapa hubungan yang dibangun dengan perasaan saja tidak akan stabil. Feelings fluctuate. Perasaan itu naik turun. Mood shift. Perasaan bisa berubah. Butterfly fly away. Kupu-kupu bisa ninggalin Anda. But you know, God's love isn't based on emotion. It is based on
covenant. Tetapi saudara harus tahu, kasih Tuhan tidak didasarkan pada perasaan. Today- Kasih Tuhan berdasarkan perjanjian. Today, those of you who say that you love, perhaps you can ask yourself these 3 questions. Mungkin saudara yang bilang saudara mencintai, saudara harus bertanya kepada diri saudara sendiri 3 pertanyaan ini. Do I love them even when they frustrate me? Apakah saya tetap mencintai mereka meskipun mereka membuat saya frustasi? Can I stay committed even when I don't feel in love? Apakah saya bisa tetap berkomitmen meskipun saya tidak merasakan jatuh cinta? Do I have the character to love when that love itself cost me something? Apakah saya memiliki karakter untuk mencintai meskipun cinta perlu mengorbankan sesuatu? Because real love isn't just about passion, but it is about perseverance. Karena cinta sejati bukan hanya tentang gairah tetapi tentang ketekunan. Tell the one next to you, perseverance. Katakan di sebelah saudara, ketekunan. Yes. Point number 2. Ya, poin nomor 2. Love based on money or benefits will fail. Cinta yang didasarkan pada uang atau keuntungan akan gagal. Proverbs chapter 23 verse 4 to 5. Don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. Because in the blink of an eye, wealth disappears. For it will sprout wings and fly away like an eagle. Amsal 23 4-5 berkata, janganlah melelahkan diri untuk menjadi kaya. Jadilah orang yang cukup bijaksana untuk mengetahui kapan harus berhenti. Karena hartamu bisa sekejap mata lenyap hilang, mengembangkan sayapnya dan terbang darimu seperti Raja Wali. Some people enter relationship not for love but for lifestyle. Beberapa orang menjalin hubungan bukan karena cinta, tetapi karena gaya hidup. They love your car but not your character. Mereka mencintai mobil Anda, tetapi tidak mencintai karakter They love Anda. your status but not your spirit. Mereka menyukai status Anda, tetapi bukan Roh Kudus yang ada di dalam They love Anda. what you bring to the table, not who you are at the table. Mereka menyukai apa yang Anda bisa bawa ke dalam meja, tetapi bukan siapa Anda secara pribadi. This kind of love is transactional, Kasih seperti ini bersifat transaksional. built on benefits and not covenant. Dibangun dari atas manfaat, bukan perjanjian. Listen carefully, I plead with you. Dengarkan baik-baik, aku mohon kepadamu. This kind of relationship destroy the next generation. Hubungan semacam ini menghancurkan generasi berikutnya. This kind of relation will destroy your future sons and daughters. Hubungan seperti ini akan menghancurkan anak dan anak-anak saudara. Do you know why? Saudara tahu kenapa? What happens when the money slow down? Apa yang akan terjadi ketika uang melambat? Or perhaps when the money stop coming in? Atau mungkin uangnya sudah tidak masuk lagi. What happened when the job stop? Apa yang terjadi ketika pekerjaannya hilang? What going to happen when you lost the projects? Apa yang terjadi ketika proyek yang saudara lakukan juga hilang? And what is going to happen when that sexy, youthful looks start to fade away? Apa yang terjadi ketika muka saudara yang masih muda itu juga pudar? And what is going to happen when the perks dry up? Dan apa yang terjadi ketika tunjangan saudara itu mengering? Listen carefully. If someone only love you for what you can give, they will leave you when you stop giving it. Dengarkan baik-baik. Jika seseorang bisa mencintai Anda karena apa yang dapat Anda berikan, maka mereka juga bisa meninggalkan Anda ketika Anda tidak dapat memberikannya lagi. God's design is not love based on luxury, but based on loyalty. Rancangan Tuhan di dalam cinta itu bukan didasarkan pada kemewahan, tetapi cinta yang didasarkan pada kesetiaan. So, young people, choose someone who wants to build wealth with you, not just spend what you already have. Jadi yang masih muda di sini, pilihlah seseorang yang ingin membangun
kekayaan bersama dengan Anda, bukan yang hanya mau menghabiskan kekayaan yang Anda miliki. If you are in it for the benefits, you are not in it for love. Jika Anda menjalankan hubungan hanya karena keuntungan pribadi, maka Anda tidak beneran cinta. And if they only want what you have, they don't deserve who you are. Dan jika mereka hanya menginginkan apa yang Anda miliki, mereka tidak pantas mendapatkan diri Anda. Yes, you will surely reap what you sow. Ya, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. None of us are spared. Tidak ada dari seorang pun di sini yang bisa kabur dari hukum ini. Let us continue. Point number 3. Mari kita lanjut di poin nomor 3. Unrealistic expectation destroy real relationship. Harapan yang tidak realistis menghancurkan hubungan sejati. James chapter 4 verse 1 to 2. What is causing the quarrels and fights among you? Don't they come from the evil desires at war within you? Yakobus 4 ayat 1 sampai 2 berkata, apakah yang menyebabkan pertengkaran dan perkelahian di antara kamu? Bukankah semuanya itu berasal dari keinginan-keinginan jahat yang sedang berperang di dalam dirimu? You know, many relationship breaks because of unrealistic expectation. Banyak hubungan yang rusak karena ekspektasi berkelebihan yang tidak realistis. As a pastor, I often hear this. Sebagai seorang pendeta, saya sering mendengar ini. You know, pastor, my spouse, they should make me happy all the time. Pastor tahu nggak? Mereka seharusnya membuat aku selalu bahagia. Do you know my spouse should always understand me? Mereka seharusnya bisa selalu memahamiku. Do you hear that often? Bukankah saudara sering mendengar itu? Why are you so quiet? Kenapa kok diam? I'm not talking about you. Aku nggak ngomong tentang saudara loh. And what else? Apalagi? As a pastor, I often hear this. You know, my spouse should fix what's broken in me. Sebagai seorang pendeta, saya juga sering mendengar mereka harus memperbaiki apa yang rusak di dalam diriku. And to make the matter worse, I often hear this. You know, they shouldn't talk like that. They shouldn't behave this way. Dan mereka juga sering bilang, mereka seharusnya nggak ngomong seperti ini. Mereka seharusnya nggak bersikap seperti ini. And the list goes on. Itu daftarnya terus berlanjut. We often want to remote control our spouse. Kita selalu ingin mengendalikan pasangan kita. He or she must talk the way I can accept it. Saya harus melihat cara dia melakukan sesuatu seperti yang aku ajarkan. He or she should behave the way that I can accept. Dia harus berperilaku dengan perilaku yang bisa aku terima. Correct, right? They Bukankah should benar? make me happy all the time. Mereka harus membuat aku bahagia setiap saat. Friends, no one can make you happy all the time. Saudara-saudari, tidak ada seorang pun yang bisa membuat saudara bahagia setiap saat. Because you don't even know how to make yourself happy all the time. Karena saudara sendiri pun tidak tahu bagaimana membahagiakan diri saudara setiap saat. And when you expect your spouse to understand you every time, Dan ketika saudara memiliki ekspektasi agar pasangan saudara selalu memahami saudara, do you know the truth is you don't even know how to understand yourself all the time. kebenarannya saudara sendiri pun tidak tahu bagaimana memahami diri saudara setiap saat. That's why you know Elon Musk, even having all the most beautiful and gorgeous woman in the world, the latest girlfriend is humanoid companion. Ya, bahkan Elon Musk ya, orang yang terkenal sekalipun, yang memiliki banyak sekali perempuan dan mantan istri yang cantik, dan hari ini pacar dia yang terbaru adalah robot. The latest trend is synthetic partner. Ya, pasangan robot. Yeah, you can remote control them. Saudara bisa mengontrol mereka dengan remote. This is how you should behave. Ini adalah perilaku yang harus kamu punya. This is how you should talk. Ini adalah cara bagaimana saudara harus This berbicara. is how you must hug me all the time when you see me. Ini adalah cara bagaimana kamu memelukku setiap saat kamu melihatku. Come on, ibu-ibu. Ayo ibu-ibu. This is how you will say I love you 100 times a day if you can. Ini adalah cara kamu harus berkata bahwa aku mencintaimu setiap hari selama 100 kali. Friends, do you want to know the truth? Saudara mau tahu apa kebenarannya? No person
Tidak ada seorang pun, not even your spouse, bahkan pasangan Anda, can meet every need in your heart. dapat memenuhi semua kebutuhan saudara. But that doesn't mean they don't care. Tapi bukan berarti mereka nggak peduli ya. That doesn't mean they don't matter. Bukan berarti itu tidak penting. But you know what? It means we must take personal responsibility over our own growth, our own healing, and our own wholeness. Saudara harus tahu bahwa yang benar sebenarnya adalah kita sendirilah yang harus mengambil tanggung jawab pribadi untuk pertumbuhan kita secara keseluruhan. Our spouse can support us, but they cannot complete us. Pasangan kita bisa mendukung kita, tetapi pasangan kita tidak bisa memenuhi kita. How many of us getting married thinking that our spouse can or should complete us? Berapa di antara kita di sini yang berpikir bahwa pasangan kita itu harus memenuhi kita? But today you learn only God can complete us. Tetapi hari ini saudara belajar bahwa hanya Tuhan yang bisa memenuhi kita. And even then we must partner with Him in doing the inner work in our heart. Dan bahkan kemudian kita sendiri pun harus melakukan bagian kita bersama dengan Tuhan. When you place worldly expectation on your spouse or partner, you set yourself up for failure. Ketika Anda menaruh harapan Anda secara duniawi pada pasangan Anda menyiapkan diri Anda untuk gagal. However, when a couple decide to be governed by the word of God in the scripture, they can both live according to God by effectively meeting the expectation of God. Namun ketika pasangan memutuskan untuk diatur oleh firman Tuhan, melalui firman-Nya, mereka berdua dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan dan memenuhi tujuan Tuhan. This in turn is equally beneficial for the couple and strengthens their relationship because they are both growing in spiritual maturity. Hal ini pada akhirnya juga bermanfaat bagi pasangan dan memperkuat hubungan mereka karena keduanya bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. And the word of God will bring order in their relationship, and in time their relationship is perfected by the word of God. Dan firman Tuhan sendirilah yang akan menertibkan hubungan mereka dan seiring berjalannya waktu hubungan mereka akan disempurnakan oleh firman-Nya. To all the young people in RGM, Untuk semua anak-anak muda di RGM, I want to take this opportunity to make something very, very clear to all of you. saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan sesuatu yang sangat-sangat jelas kepada saudara. Pastor Jason and myself, Pastor Jason dan Pastor Judith, listen to this. dengerin ini baik-baik. We will not simply marry you unless you have completed a minimum of 1 year premarital counseling. Kami tidak akan menikahi atau mengesahkan pernikahan Anda kecuali Anda telah menyelesaikan minimal 1 tahun konseling pranikah. We will not simply say a yes to you Kami tidak akan secara mudah berkata iya kepada saudara. because marriage is sacred. That is why it's called holy matrimony. Karena pernikahan adalah hal yang sakral. Karena itu pernikahan disebut pernikahan suci. Do you know there are couples in RGM who even after going through 2 full years of premarital counseling have been told a no. Saudara tahu bahwa ada pasangan di RGM yang telah menjalani konseling selama 2 tahun penuh dan menerima kata tidak dari kami. Because as your pastor, Karena sebagai pendeta sekalian, as your shepherd, sebagai gembala saudara, as someone who care for you truly and pray for you every day, we take this matter seriously. sebagai seorang pendeta yang benar-benar peduli dengan saudara, yang selalu mendoakan saudara setiap hari, kami menganggap hal ini sangat-sangat serius. So I want to encourage all parents to cooperate with us. Jadi kami juga mau meminta para orang tua di sini untuk bekerja sama dengan kita. To the parents,
kepada orang tua. One of the biggest mistake you can make is finding a wedding official whom you can pay and control and order around. Salah satu kesalahan terbesar yang dapat Anda lakukan adalah menemukan pengesah pernikahan yang dapat Anda bayar, yang dapat Anda kendalikan serta atur orang itu. Someone who will say yes to you just to get your child married. Seseorang yang akan mengatakan iya hanya untuk menikahkan anak saudara. Parents, I want you to imagine this. Para orang tua di sini, saya ingin saudara membayangkan ini. On the very day you release your beloved children into marriage, Pada hari ketika Anda benar-benar melepaskan anak yang Anda cintai ke dalam pernikahan, the ones you claim to love so deeply, yang Anda katakan sangat Anda cintai, you allow them to marry someone you know is not faithful to God. dan Anda mengizinkan mereka menikah dengan seseorang yang Anda tahu tidak setia kepada Tuhan. Parents, in doing so, you have failed to protect them. Orang tua, dengan melakukan hal ini, Anda telah gagal melindungi mereka. So, parents, let us be faithful steward of the next generation. Para orang tua di sini, marilah kita menjadi pelayan yang setia bagi generasi berikutnya. Because marriage is not a game, Karena pernikahan bukanlah sebuah permainan, it is a covenant. karena itu adalah janji. Let us continue. Point number 4. Mari kita lanjut di poin nomor 4. Love requires responsibility, not just romance. Cinta membutuhkan tanggung jawab, bukan hanya romantisme. Galatians chapter 6 verse 2. Carry one another's burdens. And in this way you will fulfill the requirements of the law of Christ. That is the law of Christian love. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung beban seorang akan yang lain. Dan dengan demikian kamu akan memenuhi tuntutan hukum Kristus, yaitu hukum cinta Kristen. Love is more than candlelights, dinners, and butterflies. Cinta itu lebih dari sekedar makan malam dengan suasana yang romantis dan kupu-kupu saja. Love is a burden-bearing decision. It takes works. Cinta adalah sebuah kebutuhan yang penuh dengan beban yang dibutuhkan dengan kerja keras. It shows up when you're tired. Cinta baru terlihat ketika Anda lelah. It forgives when you have been hurt. Memaafkan ketika Anda terluka. It listens when you rather speak. Mendengarkan ketika Anda ingin berdebat. It sacrifices even when there's no return. Cinta itu berkorban bahkan ketika tidak dianggap. Whether you are married or preparing for marriage, hear this. Baik Anda yang sudah menikah atau yang sedang menyiapkan untuk menikah, dengarkan ini. You are responsible for how you love. Anda bertanggung jawab atas cara Anda mencintai. Even when your partner is not perfect. Bahkan ketika pasangan Anda tidak sempurna. So those of you who are not yet married, the more you should be careful who you married before it is too late. Jadi bagi yang belum menikah, Anda harus lebih berhati-hati lagi dengan siapa Anda menikah sebelum terlambat. Christ-like love doesn't ask, what can I get? Kasih yang seperti Kristus tidak bertanya, apa yang bisa aku dapatkan? It asks, what can I give? Tetapi kasih itu akan bertanya, apa yang bisa aku berikan? Unselfish love is the bond of unity that leads to true peace. Kasih yang tidak mementingkan sendiri adalah ikatan persatuan yang menuntun pada kedamaian. Let us continue. Point number 5. Treasure each other like it is the last day. Mari kita lihat di poin nomor 5, saling menghargai satu sama lain seolah-olah ini hari terakhir. Psalm 90 verse 12. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang berhikmat. You know, couple live like we have forever.
Saudara tahu pasangan hidup seperti seolah-olah kita memiliki waktu selama-lamanya. Couple always fight as if they have forever. Pasangan suami istri selalu berkelahi seakan-akan mereka memiliki hari untuk bersama You selama-lamanya. know, for me and Pastor Jason, we battled 10 years brain cancer. Saudara tahu bahwa saya dan Pastor Jason itu harus bertarung dengan kanker selama 10 tahun. And that 10 years, we learn one greatest lesson. Dan selama 10 tahun itu kita belajar satu hal yang paling terpenting. Do you know, there's not even enough time to love. Saudara tahu bahkan waktu pun tak cukup bagi kami untuk saling mencintai. There's not even enough time for us to treasure each other. Waktu pun tidak cukup bagi kami untuk menghargai satu sama lain. The greatest mistakes that couple always do is they think that they have forever. Kesalahan terbesar yang pasangan selalu lakukan adalah mereka berpikir mereka mempunyai waktu selama-lamanya. At that point of time when he nearly died, you always tell me, I'll see you in heaven, you get ready. Sewaktu itu Pastor Jason yang hampir meninggal selalu berkata kepadaku, aku akan bertemu denganmu di surga. And he will always tell me that you don't have to worry because one day we will see each other in heaven. Dan dia selalu Anyway. berkata, jangan khawatir karena suatu hari nanti aku akan bertemu denganmu di surga. But to me, do you even know who I am in heaven? Tetapi bagiku, aku bertanya, apakah kamu tahu siapa aku di surga? Do you still remember my name? Apakah kamu masih mengingat namaku di surga? Do you remember that we were once upon a time husband and wife? Apakah kamu akan masih mengingat bahwa dulunya kita adalah suami istri? So husband and wife, I want to encourage you. Jadi suami istri aku ingin menguatkanmu. Stop fighting. Jangan kelahi lagi. Start appreciating each other. Mulailah untuk menghargai satu sama lain. Forgive each other. Maafkan satu sama lain. How many moments have we wasted Seberapa banyak sekali momen yang telah kita habiskan. waiting to say I'm sorry first? Menunggu untuk mengatakan aku minta maaf. Holding grudges over small things. Menyimpan dendam hanya karena hal-hal kecil. Ignoring the love we once prayed for. Mengabaikan orang tercinta yang kita doakan selama ini. Postponing to care for a better time. Menunda-nunda untuk menyayangi. Friends, if you knew today was your last day with your spouse or your friends or your parents, would you speak differently or would you love more deeply? Jika Anda tahu hari ini adalah hari terakhir Anda bersama dengan pasangan Anda. Hari terakhir Anda bersama orang tua Anda. Hari terakhir Anda bersama dengan teman Anda. Apakah Anda akan berbicara dengan cara yang berbeda? Apakah Anda akan mencintai mereka lebih dalam lagi? So don't wait. Jadi jangan menunggu. Treasure them now. Hargailah orang-orang sekitarmu sekarang. Live like love matters today, not tomorrow and not someday. Cintailah pasanganmu hari ini, tidak perlu tunggu besok. Let us continue point number 6. Mari kita lanjut di poin nomor 6. This is especially towards the not yet married, okay? Poin ini khusus bagi yang belum menikah, To oke? the unmarried. Untuk yang belum menikah, Remember this, prepare before you pair. ingat ini, bersiaplah sebelum Anda berpasangan. Proverbs chapter 24 verse 27. Prepare your work outside and get it ready for yourself in the field. Afterward, build your house and establish a home. Amsal 24:27 berkata, persiapkanlah pekerjaanmu di luar dan siapkanlah untuk dirimu sendiri di ladang. Sesudah itu dirikanlah rumahmu dan keluargamu. Can you see it clearly, the word of God, the instruction from God? Bisa nggak saudara lihat firman Tuhan yang begitu jelas? So young people shouldn't just fall in love and immediately think about getting married. Jadi yang masih muda jangan berpikir hanya jatuh cinta langsung mau nikah. Do you know the Bible clearly teach us to work first? Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita harus bekerja terlebih dahulu.
All the young people, tell the one next to you, if you don't work, you don't pacaran. Yang masih muda yang bilang kalau nggak kerja nggak boleh pacaran. Because that's not my concept, that's not my rule, this is the Bible. Ini bukan aturan dari saya loh, ini aturan dari firman Tuhan. The Bible clearly states, prepare yourself in the field. Firman Tuhan dengan jelas berkata, persiapkanlah dirimu di ladang. I have a young man that, at the age of 17, not yet working and want to fall in love and want to get married. Saya tahu seseorang pria muda yang baru berumur 17 tahun, ya udah jatuh cinta, pacaran, mau menikah. So today you learn the truth about the word of God. Sekarang saudara sudah mempelajari kebenaran. The word of God say, work first. Firman Tuhan berkata, kerja dulu. Prepare yourself in the field. Persiapkan diri saudara di ladang. After that, then pursue a relationship. Setelah itu baru kejarlah hubungan. And then get married. Baru menikah. You see, isn't the word of God amazing and wonderful? We are even taught the simple things that we often forget. Bukankah firman Tuhan itu luar biasa? Firman Tuhan mengajarkan hal sederhana yang sering kita lupakan. The word of God teach us how to build and establish a home. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana membangun dan memperkuat sebuah rumah tangga. Many people want a godly relationship but haven't built a godly character. Banyak sekali orang yang menginginkan hubungan yang saleh tetapi masih belum membangun karakter yang saleh. They want a good marriage but haven't prepared to be a good spouse. Mereka ingin menginginkan pernikahan yang baik tetapi masih belum mempersiapkan diri untuk menjadi pasangan yang baik. Do you know marriage magnifies what already inside of you? Apakah saudara tahu bahwa pernikahan itu akan memperbesar apa yang sudah ada di dalam diri A saudara? lot of people think that if I have conflicts with my spouse, it's okay, we just get married and that conflict will disappear. Banyak sekali orang yang berpikir bahwa sekarang kalau saya punya urusan atau memiliki konflik dengan pasangan saya, maka gak apa-apa, nanti habis nikah konfliknya reda. Marriage only magnify what is already inside you. Pernikahan akan memperbesar apa yang sudah ada di dalam diri saudara. If you are insecure now, marriage won't fix it. Jika Anda merasa tidak aman sekarang, pernikahan tidak akan memperbaikinya. It will expose it. Justru itu akan memperbesarkannya. If you are selfish now, marriage will stretch you until you learn how to serve. Jika Anda egois sekarang, maka pernikahan akan mengajarkan saudara sampai Anda belajar untuk menjadi pelayan yang tidak egois. So prepare before you pair. Jadi persiapkanlah sebelum Anda berpasangan. Learn how to communicate with grace. Belajarlah untuk berkomunikasi dengan penuh kasih karunia. Learn how to say I'm sorry and mean it. Belajarlah untuk mengatakan maaf dan dengan tulus untuk tidak mengulanginya. Learn how to pray, wait and seek wisdom. Belajarlah untuk berdoa, menunggu dan mencari hikmat. And learn how to walk in love when that love hurts. Dan belajarlah bagaimana untuk berjalan dalam cinta ketika cinta itu menyakitkan. Don't just wait for love, Jangan hanya menunggu untuk dicintai, but train for it. tetapi belajarlah untuk mengasihi. I want to close with a story. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. This is a real story. Ini adalah kesaksian yang nyata. A man fell deeply in love with a woman. Seorang pria jatuh cinta sangat dalam pada seorang wanita. He promised to love her forever. Dia berjanji kepada cewek ini untuk mencintai dia selamanya. She was beautiful, intelligent, and well educated, while he was just an ordinary man. Wanita itu cantik, cerdas, dan berpendidikan tinggi, sedangkan cowok ini hanya biasa-biasa saja. He did everything he could to pursue her. Dia melakukan segala cara untuk mengejar wanita ini. And eventually, they got married. Dan akhirnya mereka menikah. A few months later, after they got married, she became pregnant. Beberapa bulan kemudian setelah mereka menikah, wanita ini hamil.
they were overjoyed and began preparing to welcome their first child. Mereka sangat gembira dan mulai mempersiapkan diri untuk menyambut anak pertama mereka. A baby boy was given to them. Seorang bayi laki-laki diberikan kepada mereka. When the baby boy was born, their joy overflowed. Ketika bayi itu lahir, sukacita itu meluap. Everyone that look at them will say that they are perfect couple. Setiap orang yang melihat mereka, mereka akan berkata, pasangan ini adalah pasangan yang sempurna. Even after the arrival of the boy, they were still deeply in love, full of hope and excitement for their future. Bahkan ketika mereka sudah punya satu anak ini, mereka masih sangat saling jatuh cinta, penuh dengan harapan dan kegembiraan. But when their son was just 10 months old, tragedy struck. Tetapi ketika anak laki-laki mereka baru berumur 10 bulan, sesuatu terjadi. The woman fell seriously ill and ended up unconscious, dependent on life support in the hospital. Wanita ini jatuh sakit parah dan akhirnya tidak sadarkan diri dan bergantung pada alat bantu hidup. 1 month she never wake up. 1 bulan tidak bangun. 2 months she never wake up. 2 bulan tidak bangun. 1 year she never wake up. 1 tahun tidak bangun. 2 years she never wake up. 2 tahun tidak bangun. And for the next 7 years she remained unconscious in the hospital. Nah, selama 7 tahun wanita ini tidak sadarkan diri di rumah sakit. The baby boy who was 10 months old grew up without a mother love until he's 7 years old now. Bayi laki-laki ini di umur yang ke-10 bulan tidak pernah memiliki figur mama sampai saat ini ia berumur 7 tahun. At first, the husband visited her every day for the first 3 months. Pada awalnya pria ini mengunjungi istrinya setiap hari selama 3 bulan penuh. Then his visits became once a week. Kemudian kunjungannya berkurang jadi seminggu sekali. Eventually, as time passes, he stopped visiting unless it was specifically requested by the doctors or by the girl's parents. Seiring berjalannya waktu, pria ini berhenti mengunjungi istrinya kecuali ia diminta secara khusus untuk berkunjung. About 4 years ago, we got to know this family. Kira-kira sekitar 4 tahun yang lalu kami mengenal keluarga ini. And we began praying for them. Dan kami memulai untuk mendoakan mereka. Some of you who attended the Friday corporate prayer meeting, you know that you have prayed for them for many years. Yang ikut doa malam setiap hari Jumat, saudara tahu bahwa kita telah mendoakan mereka bertahun-tahun. Praise be unto the Lord. 2 years ago, the family of the girls received Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. 2 tahun yang lalu, keluarga perempuan ini menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Around last year, the doctors gave up hope. Sekitar tahun lalu, para dokter sudah putus asa. They told the family it was time to remove the life support. Mereka mengatakan kepada keluarga wanita ini sudah waktunya untuk mencabut alat bantu hidup ini. And the doctors say likely she would not survive once the machines were turned off. Dan para dokter ini mengatakan bahwa kemungkinan besar perempuan ini tidak akan bertahan hidup setelah mesin-mesin itu dimatikan. All of us were very sad. Semua kita sedih. As a church, we pray earnestly. Sebagai sebuah gereja kita berdoa dengan sungguh-sungguh. We pray every week. Kita berdoa setiap minggu. We ask everybody to pray every day. Kita meminta setiap orang untuk mendoakan dia setiap hari. For God's mercy to heal her for the sake of the 7-year-old boy. Kita berdoa kepada Tuhan, berbelas kasihan kepada Tuhan supaya Tuhan mau menyembuhkan dia demi anaknya. I was there personally on the day the doctor removed the life support. Saya ada di sana pada hari ketika mereka mencabut alat bantu hidup The ini. process takes a few hours. Prosesnya memakan waktu berjam-jam.
I personally witnessed the man. Saya secara pribadi menyaksikan pria itu Once so in love, yang dulunya sangat mencintai, impatiently waiting for the process to be over. justru adalah orang yang paling tidak sabar untuk melihat proses pencabutan alat bantu hidup itu. And that day, the Lord hear your prayer. Dan hari itu Tuhan mendengarkan doamu. And she lived. Dan wanita itu hidup. And she lived until today without the life support. Dan dia hidup sampai hari ini tanpa alat bantu hidup. She didn't die. Dia nggak mati. Everyone rejoiced. Semua orang bersuka cita. Her parents rejoiced. Orang tuanya bersuka cita. Our church all rejoicing. Gereja kita bersuka cita. Her son rejoicing. Anaknya bersuka cita. Except one man. Kecuali satu pria ini. The same man who once promised to love her forever. Pria yang sama, yang berjanji akan mencintai dia selamanya. He was disappointed that she survived and she never died. Pria ini sangat kecewa karena wanita ini hidup. Because her survival meant he could not marry his current girlfriend and start a new life. Karena kehidupan wanita ini berarti menghalangi pria ini untuk menikahi pacarnya yang baru. I saw it in his eyes. Saya melihat di matanya sendiri. The desperation and the disappointment that she lived. Keputusasaan dan kekecewaan yang ada pada matanya karena dia hidup. Friends, sometimes love just ain't enough. Saudara-saudari, terkadang cinta saja tidak cukup. Love alone isn't enough. Cinta saja tidak cukup. Yes, it isn't enough without commitment. Ya, tidak cukup tanpa adanya komitmen. It's not enough without faithfulness. Tidak cukup tanpa adanya kesetiaan. It's not enough without integrity. Tidak cukup tanpa adanya integritas. It's not enough without sacrifices. Tidak cukup tanpa adanya pengorbanan. It's not enough without endurance. Tidak cukup tanpa adanya ketahanan. And most importantly of all, it's not enough without God, the true agape love. Dan yang paling penting, cinta itu tidak cukup tanpa adanya Tuhan memiliki kasih agape yang benar. So to the married, Jadi untuk yang sudah menikah, treasure what you have. hargailah apa yang Anda miliki. Choose your spouse again and again today. Pilihlah pasangan Anda hari ini lagi dan lagi. And to the unmarried, Dan untuk yang belum menikah, get ready now. bersiaplah sekarang. Don't just pray for the right one, Jangan hanya berdoa untuk orang yang tepat, but become the right one. tetapi jadilah orang yang tepat. Because real love is not about how you feel, Karena cinta sejati bukanlah tentang apa yang Anda rasakan, but it is about what you are willing to sacrifice in order to build. tetapi tentang apa yang Anda bersedia korbankan untuk membangun ini. Let us pray. Mari kita berdoa.